mengingat Dhamma dan muncul keyakinan di sana, batin menjadi positif, batin menjadi bahagia, dan seandainya orang demikian meninggal di sana, dikatakan bisa lahir di alam surga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita tahu bahwa di dalam setiap agama, terutama di dalam komunitas mereka, pasti akan ada tempat-tempat yang disakralkan. Nah, tempat-tempat yang disakralkan ini biasanya mengacu pada tempat di mana ada korelasi dengan para pendiri agama mereka. Nah, demikian pula dalam agama Buddha, dalam komunitas Buddhis juga ada beberapa tempat yang memang dianggap sakral. Bahkan boleh dikatakan banyak tempat yang dianggap sakral oleh umat Buddha. Nah, di sini di antara banyak tempat yang sakral, ada 4 tempat yang bahkan oleh Sang Buddha sendiri dalam khutbah beliau mengatakan bahwa 4 tempat ini patut untuk dikunjungi. Jadi ada 4 tempat yang dianggap, ya, kita mengatakan paling sakral karena Sang Buddha sebagai pendiri agama Buddha mengatakan bahwa umat Buddha selayaknya sepatutnya mengunjungi 4 tempat ini. Yang pertama adalah tempat di mana Pangeran Siddhartha sebagai calon Buddha lahir, yang sekarang ini berada di daerah Nepal yang kita kenal sebagai Taman Lumbini. Nah, tempat ini juga dikatakan tempat yang patut selayaknya dikunjungi oleh umat Buddha, tempat di mana Pangeran Siddhartha lahir. Kemudian yang kedua adalah tempat di mana, ya, ketika Pangeran Siddhartha kemudian menikah dan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk mencari pencerahan. Nah, kemudian beliau mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi yang sekarang dikenal sebagai Bodh Gaya. Nah, tempat di mana beliau mencapai pencerahan atau disebut Bodh Gaya saat ini, itu juga dikatakan tempat yang sakral yang patut dikunjungi oleh umat Buddha. Jadi tempat beliau mencapai pencerahan yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Jadi awalnya hanya sebagai seorang pangeran, kemudian menjadi seorang petapa, dan kemudian setelah mencapai pencerahan lebih dikenal sebagai Buddha. Nah, tempat di mana beliau mencapai pencerahan adalah tempat yang kedua yang patut untuk dikunjungi. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana beliau, yaitu Sang Buddha, membabarkan khutbah yang pertama, yaitu yang kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta, khutbah Sang Buddha kepada 5 pertapa atau Pancawagya, yang di situ berisikan tentang inti ajaran dari beliau. Nah, khutbah yang pertama ini, nah, tempat di mana khutbah ini diberikan itu juga salah satu tempat yang layak, yang patut untuk dikunjungi oleh umat Buddha. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tempat di mana Sang Buddha mangkat atau di mana Sang Buddha parinibbana. Nah, tempat ini juga patut untuk dikunjungi. Di mana tempatnya? Tempatnya berada di Kusinara. Nah, kalau sekarang di India disebut sebagai Kusinagar. Nah, pada waktu zaman Sang Buddha disebut Kusinara. Tempat ini juga patut untuk dikunjungi. Jadi yang pertama, tempat di mana Siddhartha lahir. Yang kedua, yaitu petapa utama mencapai pencerahan, kemudian dikenal sebagai Buddha. Yang ketiga adalah tempat di mana Sang Buddha membabarkan khutbah yang pertama, tempatnya adalah Isipatana. Sedangkan yang keempat adalah di mana beliau mencari parinibbana atau memangkat. Nah, 4 tempat ini patut untuk dikunjungi. Bahkan Sang Buddha pernah menyampaikan, kalau ketika seseorang, khususnya umat Buddha atau siapapun, yang mengunjungi tempat ini dan meninggal di sana, nah, dikatakan bisa terlahir di alam surga. Di satu syarat, syaratnya adalah orang demikian harus memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha.
Karena yang dimaksud adalah mengunjungi tempat tersebut, kemudian dengan mengunjungi ke sana, mengingatkan pada orang tersebut bahwa disinilah ada hal yang baik, hal yang istimewa, hal yang bermanfaat, yaitu Dhamma. Mengingat Dhamma dengan mengunjungi tempat-tempat demikian. Dan ketika batin mengingat Dhamma dan muncul keyakinan di sana, batin menjadi positif, batin menjadi bahagia, dan seandainya orang demikian meninggal di sana, dikatakan bisa lahir di alam surga. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa 4 tempat ini adalah tempat yang sakral. Tapi tentunya di dalam masyarakat Buddhis banyak tempat lain yang juga patut untuk dikunjungi. Yang 4 ini disampaikan oleh Sang Buddha sendiri. Demikian, mudah-mudahan kita semua berbahagia dalam Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.